Bab 510, yang pertama di dunia. Ya. Venus membelai dahinya, aku hampir lupa, kamu adalah janda hitam yang terkenal di dunia gelap barat. Apalagi, dengan energi keluargamu, hanya sedikit orang di dunia ini yang berani menyentuhmu. Berbicara, Venus menyipitkan matanya, Diana, katakan yang sebenarnya kepada saudara perempuanku, kamu seharusnya tidak datang menjemputku kali ini. Kan? Katakan padaku. Apa tujuanmu datang ke Cina? Waktu untuk bertemu teman lama. Mata Diana menunjukkan tampilan nostalgia, dan senyum lembut muncul di sudut mulutnya. Oh my god. Venus terkejut, dan matanya yang indah terbuka lebar, siapakah yang bisa kita biarkan Miss Diana berkunjung secara langsung? Bahkan jika Anda ingin melihat negara di mana matahari tidak pernah terbenam, negara kincir angin, deraja dan cucu dari negara jam dan negara lain, serta tuan muda dan wanita muda dari keluarga Rothschild, keluarga Dupont, keluarga Onassis, hanya perlu panggilan telepon, kan? Diana melambaikan tangannya dengan jijik, orang-orang itu tidak bisa dibandingkan dengan teman lamaku. Benarkah? Mata Venus berbinar, dan dia menjadi tertarik, aku benar-benar ingin tahu siapa teman lama yang kamu bicarakan sebenarnya. Posisi tinggi di hatimu. Diana tersenyum dan berkata, aku ingin memberinya kejutan, jadi aku berencana untuk bertemu dengannya secara langsung, kamu bisa pergi bersamaku nanti, dan kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Selesai. Tidak masalah. Venus mengangguk, ayo pergi, kamu pergi ke tempatku untuk meletakkan barang bawaanmu terlebih dahulu. Setelah makan siang, aku akan menemanimu untuk melihat teman-teman lama. Menyenangkan sekali. Memutuskan. Diana menjentikkan jarinya dan meninggalkan aula bersama Venus. Setelah berjalan keluar dari bandara, Venus dan Diana masuk ke dalam mobil dan meninggalkan bandara. Di dalam mobil, Diana duduk di kopilot, bermain dengan ponselnya sebentar, dan bertanya, Venus, kamu sudah lama berada di China, hal menarik apa yang kamu temui? Ada hal yang lebih menarik untuk dilakukan. Nas berkata dengan tergesa-gesa, saya beritahu Anda, saya sekarang telah belajar dari seorang guru pengobatan Tiongkok tua dan belajar pengobatan Tiongkok dengannya. Saya dulu berpikir bahwa pengobatan Tiongkok lebih rendah daripada pengobatan Barat, tetapi setelah periode belajar ini, saya menemukan bahwa pengobatan Tiongkok lebih rendah daripada pengobatan Barat. Obat benar-benar menakjubkan dan misterius. Saya menemukan bahwa banyak teori medis dalam pengobatan Barat kita berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi, setelah saya kembali, saya berencana untuk menerbitkan sebuah makalah di dunia agar komunitas medis Barat mengetahui tentang pengobatan tradisional. Pengobatan Tiongkok lagi. Dulu aku bilang bahwa pengobatan Tiongkok sangat bagus, tetapi kamu tidak percaya. Diana merentangkan tangannya, lalu berkata, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda, teman lama saya. Juga ahli pengobatan Tiongkok. Menurut pendapat saya, tidak ada orang yang lebih baik darinya di seluruh bidang medis Tiongkok. Tidak, tidak, tidak. Venus menggelengkan kepalanya berulang kali, Diana, Shenzhou adalah tanah harimau berjongkok dan naga tersembunyi, dan banyak orang memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Selain itu, selama waktu ini, saya bertemu dengan seorang pria yang sangat menarik. Pengobatan Tiongkoknya sangat bagus. Karena dialah saya mulai belajar pengobatan Tiongkok dan jatuh cinta dengan pengobatan Cina. Pria itu tidak hanya sangat baik dalam pengobatan, tetapi juga sangat baik dalam keterampilan dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Lumayan, dia tipe yang aku suka. Oh. Diana mengerjap dan menggoda, tampaknya pria itu benar-benar baik, dia benar-benar dapat membuat Venus kita bertunas. Jika Anda tidak meneleponnya untuk makan malam nanti, saya akan melihat apakah orang ini benar-benar sebaik yang Anda katakan. Jika dia tidak bisa melewati levelku, aku akan membiarkannya pergi sejauh yang dia bisa. Tidak masalah. Venus setuju sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Diana, kamu mengatakan bahwa pamanmu dibunuh dan diracuni. Apa yang terjadi? Venus bertanya dengan tatapan serius. Wajah Diana tenggelam dan berkata mereka yang membunuh ayahku sangat kuat. Mereka tidak hanya membunuh penjaga ayahku, tetapi juga melukai ayahku. Setelah kejadian itu, saya mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi sejauh ini saya belum menemukan petunjuk yang berguna. Jika saya mengetahui siapa yang melakukannya, saya harus membunuh mereka semua dan meledakkan markas mereka. Mengapa orang-orang itu membunuh paman mereka, dan apa tujuan mereka? Venus bertanya dengan bingung. Diana menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu tentang ini. Mereka sepertinya hanya mencoba membunuh ayahku, bukan demi uang atau apapun.
Venus menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Tidak peduli apa tujuan orang-orang itu, saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu berani menyerang paman mereka. Jika paman marah, saya takut seluruh dunia akan bergetar. Diana mendengus dingin, niat membunuh melintas di matanya. Karena mereka berani menyerang ayahku, mereka harus siap menanggung kemarahan keluarga kita. Sekarang saya telah mengeluarkan hadiah di dunia gelap, dan saya akan memberikan hadiah tinggi kepada siapa saja yang dapat menemukan petunjuk. Mulut Venus berkedut, dan dia berduka atas orang-orang pemberani itu. Kamu tahu, ayah Diana adalah anggota kunci dari organisasi itu. Dia selalu mendengar tentang perbuatan luar biasa dan legendaris dari organisasi itu. Setelah organisasi terbesar di dunia, bahkan jika sekarang terdegradasi ke latar belakang, itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh generasi muda. Sepertinya tidak akan lama lagi dunia akan bergejolak lagi. Sekitar pukul 12 siang. Klub Hinia. Suatu pagi, Harvey menunjuk ke Jian Hen, Kuang Dao, Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Chen Zong, dan lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan tempur terkuat dari kamar dagang Wulong, jadi mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin, sehingga mereka dapat bersaing dengan Nanmen nanti. Setelah pagi latihan intensitas tinggi, Jian Hen, Kuang Dao dan yang lainnya terlalu lelah untuk berdiri, dan mereka semua duduk di tanah terengah-engah. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, saudaraku, latihan pagi ini selesai. Setelah makan siang, istirahatlah dan lanjutkan latihan di sore hari. Crazy Blade berkedut, York, apakah kamu mau? Ini sangat kejam. Saya khawatir setelah hari ini, saya tidak akan bisa bangun besok. Ya, saudara York, mengapa kita tidak pelan-pelan saja? Zhao Tianxun juga menyarankan. Yang lain juga mengeluh. Harvey hanya menghela nafas pelan dan berkata dengan sungguh-sungguh saudaraku, jika kamu tidak ingin menumpahkan darah di medan perang di masa depan, kamu harus lebih kejam pada dirimu sendiri. Apakah kamu lupa begitu cepat bahwa kamu berada di Asosiasi Wushu Fujian Selatan? Beberapa hari yang lalu, apa yang terjadi di alun-alun? Jika saya tidak tiba tepat waktu, menurut Anda apa konsekuensinya? Saudara-saudara, jika saya dapat menyelamatkan Anda sekali atau dua kali, dapatkah saya menyelamatkan Anda selama sisa hidup Anda? Akan ada saat-saat ketika aku tidak di sisimu, dan pada saat itu, kamu tidak akan bisa mengandalkan siapapun selain dirimu sendiri, kan? Mendengar apa yang dikatakan, Harvey, Jian Hen dan Kuang Dao terdiam, dan tidak ada yang tersenyum atau mengeluh lagi. Pada saat ini, Zhao Tianxun berdiri dan berkata dengan suara keras, York Brother, kami salah, kami akan terus memperkuat pelatihan di masa depan, dan kami tidak akan pernah memenuhi harapan Anda. Bab 511. Bab 511, saya menjadi sasaran. Wang Qi, Zhang Mang dan yang lainnya juga bangkit dan membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey. Kakak York, maafkan aku. Semua orang adalah saudara, maafkan aku, jangan katakan hal seperti ini. Harvey berhenti dan melanjutkan, kamu hanya perlu tahu bahwa menjadi lebih kuat bukan untukku. Aku tidak ingin melihat salah satu dari kalian berkorban di medan perang di masa depan. Ya, saudara York, Jian, Hen, Kuang Dao, dan yang lainnya menanggapi dengan kaget. Harvey mengangguk dan hendak mengajak semua orang makan, tetapi tiba-tiba, ada telepon masuk ke ponselnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa Venus menelepon. Harvey tercengang, apa hubungan wanita ini dengannya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Yao Senghan? Memikirkan hal ini, Harvey dengan cepat menghubungkan telepon. Venus, ada apa denganmu memanggilku? Kenapa, aku tidak bisa meneleponmu jika aku baik-baik saja? Kamu pria yang tidak berperasaan, orang-orang penuh kasih sayang dan benar kepadamu, mengapa kamu begitu kejam kepada orang lain? Tidak cukup untuk menelepon. Suara kesal Venus terdengar. Harvey malu untuk beberapa saat, dan buru-buru berkata berhenti, ada yang ingin saya katakan. Saya memesan tempat duduk di Milo Sunsin Western Restaurant, cepatlah. Juga, saya akan memperkenalkan seorang teman kepada Anda, Don jangan menolak, itu saja. Sampai jumpa. Venus menyelesaikan tujuannya dengan singkat, dan kemudian menutup telepon tanpa menunggu Harvey menolak. Harvey memegang telepon yang ditutup dan tidak bisa berkata-kata. Wanita ini benar-benar disengaja. Namun, ketika dia berpikir bahwa Venus adalah temannya, tidak baik jika dia tidak pergi. Jadi, setelah Harvey menyapa Zhao Tianxun dan yang lainnya, dia pergi dari klub Hinia dan pergi ke Milo Sunsin. Saat ini, Milo Sunsin Western Restaurant. Di aula yang mewah dan didekorasi dengan elegan di lantai pertama, sebuah band terkenal memainkan musik jazz yang merdu. Sebagai salah satu restoran barat teratas di Aurus Hills, ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang kaya dan berkuasa. Pada saat ini, dua wanita cantik asing dengan gaya berbeda sedang duduk di dekat jendela, menarik perhatian banyak pria di restoran. Kedua wanita ini adalah Venus dan Diana. Venus meletakkan telepon dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, orang itu akan segera datang. Diana mengambil segelas limun dan menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, Venus, lihat caramu menelepon barusan, matamu penuh dengan kegembiraan. Kamu tidak terlalu menyukai pria itu, kan? Tidak bisa. Venus mengedipkan mata biru besarnya dan mengakuinya secara langsung. Diana mengangkat bahu, Venus, kamu sangat baik, bagaimana orang biasa bisa melihatmu? Jika kamu membiarkan pengejaranmu tahu, aku khawatir mereka akan sedih. Venus tersenyum, karena dia juga luar biasa. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Diana menggelengkan kepalanya tidak percaya. Namun, pada saat ini, senyum Diana tiba-tiba berhenti, dan dia berbalik untuk melihat keluar jendela. Venus juga mengatakan bahwa mata Diana memandang dengan tatapan bingung, ada apa? Seseorang mengikuti kita. Kata Diana dengan sungguh-sungguh. Bukan. Venus tampak terkejut, kamu baru saja tiba di Shenzhou, dan seseorang mengikutimu.
Diana menarik kembali pandangannya, menyesap limun, dan berkata dengan ringan Aurus Hills milik yurisdiksi Paviliun Senzu Yinlong. Cakupan, karena saya dapat menemukan identitas palsu saya dalam waktu yang singkat, dan menemukan saya secara akurat, itu pasti orang dari Paviliun Yinlong. Memang 4 tim perlindungan nasional utama di Tiongkok. Ini sangat efisien. Lalu apakah mereka akan melawanmu? Venus Stone menjadi gugup. Mungkin tidak. Diana menggelengkan kepalanya, selama aku tidak membuat masalah, mereka tidak akan membuat masalah. Venus berkata tanpa daya betapa takutnya kamu di sini hanya untuk melihat seseorang di Tiongkok, mereka ini sangat meriah. Aku tidak bisa menahannya, siapa bilang ayahku terlalu terkenal? Diana merentangkan tangannya. Venus cemberut, reputasi paman bagus, tapi reputasi janda hitammu tidak kecil, oke. Selain itu, sekarang paman telah mundur di belakang layar dan mempercayakan semua bisnis kepadamu, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah betapa menakutkannya energinya sekarang? Oke, ini waktu relaksasi yang langka, jangan sebut ini. Diana melambaikan tangannya, juga, jangan khawatir tentang mereka, kita akan makan milik kita. Ya, Lady Diana. Venus berpura-pura hormat. Puci. Hahaha. Diana tertawa saat melihat Venus berpura-pura serius. Pada saat ini, di Milo Sunsin Western Restaurant, sebuah mobil hitam diparkir di seberang jalan. Ada 4 pria di dalam mobil. Meskipun keempat pria ini mengenakan pakaian biasa, mereka semua tinggi, dengan mata tajam dan kapalan di tangan mereka, pada pandangan pertama, mereka bukan orang biasa. Falcon, wanita itu baru saja melihat kita, bukankah dia menemukan kita? Seorang pria berwajah hitam bertanya kepada seorang pria dengan karakter nasional di kursi penumpang. Seperti yang diharapkan dari Black Widow yang terkenal, kami telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan napas kami, tetapi dia masih menemukan kami. Falcon menatap Diana di restoran dengan erat, menyipitkan mata. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, haruskah kita mundur? Seorang pria berkepala datar mengerutkan kening. Sejauh yang saya tahu, janda hitam bukanlah karakter yang bisa dikacaukan seperti ayahnya. Wanita ini masih muda, dan adil beberapa tahun yang singkat. Dia telah membuat namanya di dunia gelap barat. Organisasi yang tak terhitung jumlahnya mengikuti wanita ini, dan mereka bahkan menjadi juru bicara pria itu. Falcon menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu mundur, awasi saja. Selama dia tidak main-main. Ayo, jangan mengambil tindakan. Ya, 3. Lainnya mengangguk. Pada saat ini, kereta George Patton yang perkasa dan mendominasi berhenti di pintu masuk restoran. Pintu terbuka dan Harvey keluar dari mobil. Namun, begitu dia keluar dari mobil, Harvey merasakan 4 napas seniman bela diri yang tersembunyi. Sekarang basis kultivasinya telah memasuki alam Vientin, dia dapat dengan jelas melihat selama seorang pejuang muncul dalam radius 1000 meter. Harvey menoleh dan melirik mobil hitam di seberang jalan setelah memastikan bahwa orang-orang di dalam mobil itu bukan ancaman baginya, dia tidak memikirkannya lagi dan berjalan ke restoran. Saat itu tengah hari, begitu banyak orang datang ke restoran untuk makan. Lebih dari setengah kursi terisi. Harvey hendak menelepon Venus dan bertanya di mana dia berada ketika suara yang menyenangkan datang. Harvey, ini. Harvey berbalik dan melihat Venus melambai padanya. Di seberang Venus adalah seorang wanita asing dengan kulit gandum dan rambut coklat keriting. Namun, ketika dia melihat punggung wanita itu, Harvey tertegun sejenak, dan sepertinya agak akrab. Tidak mungkin. Apakah itu benar-benar dia? Harvey berjalan dengan ragu. Tepat ketika Harvey datang, Diana juga melihat dengan rasa ingin tahu, ingin melihat betapa sucinya pria yang menjadi sahabatnya itu tergoda. Bab 512. Tak lama kemudian, mata bertemu. Saat dia melihat Diana, Harvey gemetar, matanya melebar, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Kegembiraan, keraguan, nostalgia. Segala macam emosi membanjiri hatiku. Ini dia, itu benar-benar dia. Diana juga tercengang, bibir merah montoknya terbuka lebar, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraannya. Venus tidak memperhatikan keanehan keduanya, dan memperkenalkan dengan senyuman, Diana, ini teman baik yang kutemui di sini, namanya Harvey. Harvey, ini sahabatku, Diana. Ini belum berakhir. Diana tiba-tiba bangkit dan berlari langsung ke arah Harvey. Kakak York. Aku membacanya dengan benar. Diana, itu benar-benar kamu. Harvey juga bersemangat, membuka tangannya, dan memeluk Diana dengan erat. Melihat adegan ini, Venus tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian saling kenal. Venus tampak tercengang. Diana mengambil Harvey dan berjalan dengan ekspresi gembira, Venus, dia adalah teman lama yang ingin aku temui. Ya Tuhan, ada suatu kebetulan di dunia ini. Venus menepuk dahi Guangji, kalian harus memberitahuku dengan baik, apa yang sedang terjadi. Setelah duduk, Diana berkata, Venus, ayahku mengirimku ke tempat misterius untuk berlatih Qigong 7 tahun lalu, mencari saudaraku. Dia adalah sahabatku dan kakak tertua yang terbaik. Begitu. Venus mengangguk, menatap Harvey dengan lebih ingin tahu. Tidak menyangka orang ini pergi ke tempat itu juga. Sepertinya pria ini tidak biasa seperti yang dia bayangkan. Dia tahu tempat itu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia datangi dengan santai. Diana cemberut dan mengeluh, Kakak York, kamu terlalu malu, kamu tidak akan menghubungi kami ketika kamu kembali. Jika Ying yang tidak menghubungiku, aku masih tidak tahu kamu kembali. Belum melihatmu selama ini. Bertahun-tahun, apakah kamu tidak merindukan saudara perempuanku? Ya, bagaimana mungkin tidak? Harvey tersenyum hangat, aku awalnya berencana untuk menemukanmu nanti, tetapi aku tidak tahu pria yang Ying yang tidak menaruhnya. Pintu di mulutnya, jadi dia menyimpannya begitu cepat. Keberadaanku telah terungkap. Diana menyeringai, Kakak York, sekarang bukan hanya aku tahu bahwa kamu kembali, tetapi saudara-saudari lainnya juga tahu. Mereka hanya aku tidak datang kepadamu karena mereka sibuk sekarang.
Ketika mereka senggang, mereka pasti akan datang mencarimu satu per satu. Harvey tersenyum, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu mereka, aku juga merindukan mereka, sudah waktunya untuk menemui mereka. Apa? Venus dengan ekspresi ngeri, jika mereka semua datang ke Senzu, aku khawatir orang-orang di atas Senzu akan terkejut. Lagi pula, dia tahu bahwa satu-satunya yang disebut saudara dan saudari oleh Diana adalah Raja Iblis itu. Jika semua Raja Iblis ada di sini, apalagi Senzu, seluruh dunia akan bergetar, kan? Hah? Harvey tampak bingung, Diana, apa yang kamu maksud dengan Venus? Apakah kamu memiliki begitu banyak energi? Ketika kamu datang ke Senzu, apakah kamu akan membuat semua orang di Senzu khawatir? Aku benar-benar tidak tahu itu. Harvey menggelengkan kepalanya, dan kemudian menatap Diana dengan wajah bingung, Diana, apa yang telah kamu lakukan selama ini? Bahkan si Ying Yang, seorang pengecut, telah menjadi pemimpin kuil jiwa naga. Kalian tidak buruk sama sekali, kan? Diana tersenyum misterius. Saudara York, Anda akan mengetahuinya nanti, jangan bicara dulu. Pesan makanan dulu, ayo ngobrol sambil makan. Saran Venus. Setelah memesan makanan, Diana bertanya dengan penuh minat, Kakak York, apa yang kamu lakukan di Aurus Hill saat kamu kembali? Katakan sekarang. Meskipun baru beberapa bulan, karena ada banyak hal yang terjadi, ketika Harvey setengah jalan, hidangan sudah disajikan. Sampai Harvey selesai berbicara, Diana tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tatapan Venus ke arah Harvey bahkan lebih bersinar, dan dia merasa bahwa pria di depannya menjadi semakin menarik. Tidak heran pria ini sangat sibuk setiap hari, dia tidak berharap untuk melakukan begitu banyak hal. Seperti yang diharapkan dari saudara York, Anda dapat memiliki kehidupan yang begitu indah kemanapun Anda pergi. Diana tampak kagum dan matanya bersinar, ngomong-ngomong, saudara York, Anda baru saja mengatakan bahwa Nanmen mengirim 6 keluarga besar di Cina Tengah ke menekanmu, apakah benar-benar ada hal seperti itu? Ya. Harvey mengangkat bahu, namun, saudara tidak takut, jika mereka ingin bermain, maka bermainlah dengan mereka. Bang! Diana menamparkan meja dan berkata dengan marah, para bajingan itu berani menggertakmu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka. Melihat Diana marah, Venus terkejut. Dia buru-buru berkata, Diana, ini Senzu, ada terlalu banyak orang yang menatapmu, tolong jangan main-main. Harvey juga tahu temperamen panas adik perempuannya, dan dengan cepat membujuk Diana, jangan marah, apakah kakakmu begitu mudah diganggu? Aku tidak peduli, aku hanya ingin memberi mereka warna. Diana cemberut, Kakak York, masalah ini ditanggung olehku, aku jamin mereka tidak akan berani menekanmu finansial di masa depan, dan mereka juga akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, oke, Diana, jangan membuat masalah, itu adalah 6 keluarga besar di Cina Tengah, kamu mereka tidak bisa melawan mereka. Venus sedikit tercengang. Sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya energi Diana. Jika Diana benar-benar melakukannya, belum lagi kerugian besar bagi keluarga lokal di China, akan mudah untuk menghancurkan keluarga-keluarga itu. Jika keluarga Diana bergandengan tangan dengan Rothschild, DuPont, Onassis dan keluarga lainnya, bahkan bisa menyebabkan ekonomi dunia bergejolak. Kakak, jangan meremehkanku, aku akan menekan 6 keluarga besar sekarang. Diana mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Tetapi pada saat ini, suara lembut datang. Dua wanita cantik, bisakah kalian saling mengenal? Aku melihat seorang pemuda kurus, tinggi, dan tampan mengenakan kemeja hitam yang dijahit Givenchy datang dengan segelas anggur merah. Dia memperhatikan Venus dan Diana barusan. Meskipun dia telah bermain dengan banyak wanita, dia belum pernah bermain dengan Venus dan Diana, dua wanita asing dengan temperamen luar biasa dan segala macam pesona. Jangan ganggu aku, pergi dari sini. Venus melambaikan tangannya, sedikit tidak sabar. Dia masih marah karena 6 keluarga besar menggertak saudara York. Pemuda itu mengerutkan kening, tetapi masih tetap tersenyum, dan berkata, Nona, apakah Anda dalam masalah? Jika Anda memiliki masalah, katakan saja kepada saya, dan saya dapat membantu Anda. Bab 513. Mendengar ini, Diana meletakkan telepon dan tersenyum dengan penuh minat, Tuan, apakah Anda yakin dapat membantu saya tidak peduli masalah apa yang saya hadapi? Melihat Diana tersenyum pada dirinya sendiri, pemuda itu tiba-tiba kehilangan akal. Wanita yang penuh dengan kecantikan liar ini begitu menawan saat tersenyum. Dia menelan, menepuk dadanya dan berkata, tentu saja. Wanita ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kiao Zhenyu, dan saya berasal dari keluarga Kiao, keluarga terkenal di Longcheng. Sensasi semua orang yang hadir. Ya Tuhan, apakah ini Kiao Zhenyu, tuan muda kedua dari keluarga Kiao? Apakah keluarga Kiao ini sangat berkuasa di Longcheng? Tidak. Ada banyak keluarga di Longcheng, tapi mereka benar-benar bisa dianggap sebagai keluarga papan atas. Tidak lebih dari 4 keluarga kerajaan utama, 5 keluarga besar Tian Zihao, dan 6 keluarga Tian Dijiao. Dan keluarga Kiao ini adalah salah satu dari 6 anggota keluarga utama bumi, dan energinya setinggi langit. Ternyata tuan muda dari Sangjing, tidak heran dia memiliki sikap yang luar biasa. Semua orang ada diskusi, dan banyak wanita kaya yang hadir diam-diam menyapa Kiao Zhenyu. Ketika Kiao Zhenyu mendengar diskusi semua orang, dia sedikit kewalahan. Diana menyipitkan mata dan tersenyum, Tuan Kiao, apakah keluarga Anda benar-benar kuat? Orang-orang yang berbicara itu tampaknya sangat menghormati Anda. Kiao Zhenyu tersenyum rendah hati, wanita ini, meskipun keluarga Kiao kami bukan dari China. Keluarga papan atas, tetapi masih ada energi. Jadi, sebaiknya Anda membicarakan masalah apa yang Anda temui, mungkin saya bisa membantu Anda. Berpura-pura berada di depan begitu banyak orang adalah hal yang paling ingin ia lakukan.
Ketika dua wanita cantik asing di depan mereka melihat energi mereka, saya khawatir mereka mengaitkan jari mereka dan mereka akan mengambil inisiatif untuk menerkam mereka. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengatakannya. Diana memandang Qiao Zhenyu dengan setengah tersenyum. Katakan padaku, aku berjanji untuk membantumu menyelesaikan masalah. Qiao Zhenyu melambaikan tangannya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Diana berpura-pura lemah dan berkata, Tuan Qiao, sekarang 6 keluarga kelas 1 Meng, Huang, Wang, Su, Xiong, dan Lu di 6 provinsi China Tengah telah menyinggung saya. Bisakah Anda membantu saya mengajarkan ini? Pelajaran 6 keluarga. Oh, seseorang menyinggung Anda, saya akan membantu Anda memberi mereka pelajaran. Tunggu. Wajah Qiao Zhenyu tiba-tiba berubah, apa yang baru saja Anda katakan? Keluarga kelas di 6 provinsi China Tengah. Ya, Diana mengangguk. Mendengar ini, mulut Qiao Zhenyu berkedut. Meskipun energi keluarga Qiao mereka memang tidak kecil, tetapi untuk berurusan dengan 6 keluarga kelas 1 di China Tengah pada saat yang sama, itu hanya mencari kematian, bukan? Selain itu, 6 keluarga besar di Cina Tengah terkait erat dengan gerbang selatan, bahkan 5 keluarga besar Tianzi, tidak berani dengan mudah menantang ular lokal ini. Orang lain yang hadir juga tercengang. Untuk mengajar 6 keluarga kelas 1 di Cina Tengah, apakah wanita asing ini gila dan berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Venus hanya meminum jus itu dengan santai. Qiao Zhenyu ini benar-benar mencari kematian, dan bahkan berani memukul kepala Diana. Harvey tidak mengatakan apa-apa, dia juga ingin melihat bagaimana adik perempuannya akan menyelesaikan masalah ini. Diana pura-pura bingung, Tuan Qiao, ada apa denganmu? Bukankah kamu bilang kamu bisa membantuku jika aku mengalami masalah? Ahem. Qiao Zhenyu terbatuk 2 kali, Nona ini, kamu berhenti bercanda. Belum lagi keluarga Qiao kami, bahkan keluarga manapun di Tiongkok tidak akan berani bersaing dengan keluarga kelas 1 di 6 provinsi secara bersamaan. Benarkah? Diana memandang Qiao Zhenyu dengan jijik dan melambaikan tangannya. Karena kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sepele ini, mengapa kamu berdiri di sini? Masalah sepele ini. Begitu. Qiao Zhenyu mendengarnya, dia yakin wanita di depannya sedang mengolok-oloknya. Dia langsung meledak marah, dan berkata dengan marah, Nona, saya sudah sangat sopan kepada kamu, kamu tidak tahu bagaimana menyanjungmu. Wajah Diana tiba-tiba berubah dingin. Aku akan memberimu 3 detik, jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan keluarga Qiaomu. Qiao Zhenyu tiba-tiba menjadi marah, kamu bodoh, dan kamu ingin menghancurkan keluarga Qiao kami, bukankah kamu sedang bermimpi? Orang lain yang hadir juga menggelengkan kepala, berpikir bahwa Diana gila, dan berani menantang Qiao Zhenyu. Qiao Zhenyu adalah tuan muda kedua dari keluarga Qiao di Longcheng, dan keberadaan bintang-bintang dan bulan. Generasi kedua yang kaya yang diinjak olehnya, ada banyak perusahaan yang bangkrut olehnya. Sekarang, seorang wanita asing yang tidak diketahui asalnya berani mengancam Qiao Zhenyu, apa perbedaan antara mencari kematian? 3. Diana mengeluarkan angka dengan dingin dan memulai hitungan mundur. Qiao Zhenyu menghancurkan gelas anggur merah di tangannya ke tanah dengan keras, dan berkata dengan senyum jahat, cantik, kamu ingin menghitung mundur, kan? Aku akan menghitung mundur untukmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan keluarga Yo kami. Jika Anda tidak dapat menghancurkan keluarga Qiao kami, maka Anda dan wanita itu akan bersenang-senang dengan saya hari ini. 2. Suara. Hitung mundur datang dari Qiao Zhenyu, orang lain yang hadir juga berkumpul dan menyaksikan kegembiraan. Di mata mereka, wanita asing ini hanya berpura-pura. Lagi pula, pakaian Diana benar-benar biasa, dan tidak ada yang mahal di tubuhnya, kecuali sedikit lebih cantik, dia terlihat seperti wanita asing biasa. Harvey juga menatap Diana dengan tenang, sangat bingung. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar memiliki energi yang, dan dapat menghancurkan keluarga terkenal di Longcheng? 1. Teriak Diana pada nomor terakhir. Ayo. Mulai penampilanmu. Qiao Zhenyu tertawa, lalu menyalakan sebatang rokok, menarik kursi dan duduk. Dia datang ke Aorus Hills kali ini, hanya untuk bersantai dan bersenang-senang. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan pria berpandangan pendek seperti itu ketika saya pertama kali datang ke sini. Jika itu masalahnya, maka mari kita bersenang-senang dengannya. Venus menghela nafas dan berkata kepada Qiao Zhenyu, Tuan Qiao, Anda harus segera pergi. Jika Anda terus membuat masalah, Anda pasti akan menyesalinya nanti. Menyesal. Qiao Zhenyu tertawa, ayo, saya bertanya kamu membuatku menyesal. Diana tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengangkat teleponnya dan menelepon. Segera setelah panggilan terhubung, Diana berkata dengan sungguh-sungguh, pembantu rumah tangga, Yanxia Longcheng, keluarga Di Zihao, keluarga Qiao, keluarga ini menyinggung saya, Anda bisa melakukannya. Setelah kalimat sederhana, Diana menutup telepon. Itu masih berpura-pura, sangat mirip. Qiao Zhenyu tersenyum senang, wanita, beri waktu sebentar, jika aku tidak bisa melihat gerakannya, maka kamu dan wanita itu milikku. Diana mengabaikan Qiao Zhenyu, tetapi pihak lain berkata kepada Venus, Kakak York, Venus, ayo lanjutkan makan, jangan khawatir tentang idiot ini. Oke. Venus menjawab sambil tersenyum. Harvey tidak banyak bicara, tetapi memutuskan dalam hatinya bahwa jika Qiao Zhenyu benar-benar berani melakukannya nanti, dia tidak keberatan mengajarinya menjadi orang baik. Namun, setengah menit berlalu. Tiba-tiba, ponsel yang renyah berdering. Tiba-tiba, semua orang memandang Qiao Zhenyu. Itu adalah telepon Qiao Zhenyu yang berdering. Bab 514. Semua orang tergerak dalam hati mereka dan menatap Diana yang sedang makan dan minum. Bukankah wanita ini benar-benar memiliki energi setinggi langit? Kalau tidak, sekarang wanita ini tidak takut dan begitu tenang. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka merasa terlalu banyak berpikir. Itu adalah keluarga Longcheng Qiao, bagaimana orang bisa pindah jika mereka mau?
Qiao Zhenyu tidak terlalu memikirkannya, dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Namun, ketika dia melihat ide penelepon, ekspresinya sedikit berubah. Peneleponnya adalah Adams, presiden perusahaan perdagangan luar negeri besar di City, yang dengannya dia baru saja mencapai kerjasama ekspor beberapa hari yang lalu. Dia akhirnya berhasil menarik garis ini, selama kerjasama berjalan lancar, dia bisa mendapatkan setidaknya 500 juta untuk keluarga Qiao setiap tahun. Namun, dia sedikit bingung, mengapa Adams menyebut dirinya saat ini. Bukankah semua urusan kerjasama sudah dirundingkan? Mungkinkah itu sesuatu yang lain? Dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia menjawab telepon dengan cepat dan berkata dengan sopan, "Hei, Tuan Adams, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Jadi ini sangat penting. Maaf, kerjasama kita telah berakhir." "Apa? Siapa yang saya sakiti? Kenapa kita tiba-tiba memutuskan kerjasama? Pak Adams, bukankah kita sudah membicarakannya? Saya butuh alasan." "Hei, hei, hei, sial." Qiao Zhenyu menutup telepon sebelum dia selesai berbicara. Dia langsung terpesona. "Ini sangat bagus, mengapa kerjasama tiba-tiba berakhir? Anda harus tahu bahwa Anda menandatangani kontrak 3 tahun dengan perusahaan Hope, dan sekarang setelah kerjasama dihentikan, keuntungan 1,5 miliar akan sia-sia." "Tidak, baru saja Adams mengatakan bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan, jadi dia memutuskan kerjasama." "Tapi siapa yang kamu sakiti?" Qiao Zhenyu melirik Diana diam-diam. "Apakah ini benar-benar salah wanita ini?" "Mustahil, pasti kebetulan, masalahnya pasti di tempat lain." Pada saat ini, ponsel Qiao Zhenyu berdering lagi. Qiao Zhenyu melirik ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan sekretarisnya. Dia mengerutkan kening, lalu menjawab telepon. "Sekretaris Zhang, bukankah sudah saya katakan, saya ingin mengambil cuti beberapa hari untuk bersantai, tidak ada yang penting, jangan hubungi saya." "Tuan Qiao, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi." "Apa yang terjadi?" "Panik, katakan sesuatu jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan." Qiao Zhenyu meraung dengan jijik. "Tuan Qiao, baru saja, Presiden Kelompok Percobaan dan Kelompok Pekerjaan di Gaulen memanggil kami dan mengatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, hubungan kerjasama kami akan diakhiri." Suara cemas sekretaris itu terdengar. "Apa? Anda tidak salah. Kami telah bekerja sama dengan kelompok dan kelompok kerja selama 4 tahun. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami tidak akan bekerja sama jika kami tidak bekerja sama?" Qiao Zhenyu tertegun, darahnya mendidih. Bergelombang, matanya menjadi gelap, dan dia tercengang. Napasnya hampir tidak mereda. "Anda harus tahu bahwa kerja sama antara grup Qiao dan 2 kelompok besar, hubungan dan pekerjaan, dapat digambarkan sebagai saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Tapi sekarang, 2 kelompok besar ini telah membatalkan kontrak dengan grup Qiao mereka, bagaimana ini bisa membuatnya tidak panik? Dengan cara ini, grup Qiao akan mengurangi keuntungannya sebesar 2 miliar setiap tahun. Ini 2 miliar, bukan 200 ribu, 2 juta oke." Qiao Zhenyu menarik napas dalam-dalam dan buru-buru bertanya, "Sekretaris Zhang, apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka memutuskan kontrak dengan kami? Mereka tidak berani bekerja sama dengan kita lagi. Cepat dan hubungi presiden kedua kelompok itu, kita harus memulihkan hubungan kita." "Ya, ya." Setelah berbicara, Qiao Zhenyu menutup telepon. Tapi begitu panggilan ditutup, panggilan lain masuk. Ide penelepon adalah ayahnya, Qiao Nanshan. Rusak. Ayah harus tahu tentang 2 hal ini. Awalnya, dengan kemampuannya sendiri dan uang yang dia hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun, dia memiliki keuntungan besar untuk menjadi kepala keluarga Qiao berikutnya. Tetapi beberapa hal ini terjadi hari ini, apalagi mewarisi posisi kepala keluarga Qiao, akan lebih baik untuk dikeluarkan dari keluarga Qiao. Dia menelan dan menjawab telepon dengan gemetar. "Ayah, ada apa?" "Zhenyu, siapa yang kamu provokasi? Seorang asing misterius memanggilku barusan, mengatakan bahwa jika kamu tidak meminta maaf kepada wanita tertua mereka, dia akan menghancurkan keluarga Qiao kita. Percaya pada awalnya, tapi sekarang, saham Yo Group kami turun 10 poin. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki, dan itu adalah konsorsium misterius di barat yang menekan kami. Apalagi sekarang saham Yo Group kami stok masih jatuh, dan konsorsium itu tidak peduli berapa banyak uang yang hilang, itu hanya ingin membunuh kita. Kamu menyelesaikan ini untukku. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu tidak akan pernah kembali." Kalimat terakhir hampir histeris diteriakkan oleh Qiao Nanshan, hampir memecahkan gendang telinga Qiao Zhenyu. Ketika panggilan ditutup, Qiao Zhenyu merasa seperti kehilangan jiwanya, dan ponselnya jatuh ke tanah. Dia perlahan menoleh untuk melihat Diana, yang sedang mengobrol dan tertawa, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sekarang, memikirkan isi panggilan telepon tadi, dia bisa 100% yakin bahwa wanita di depan mereka yang membersihkan keluarga Qiao mereka. Selain itu, dalam waktu sesingkat itu, keluarga Qiao telah kehilangan 3 atau 4 miliar, dan kerugian itu masih berlanjut. Hari ini, saya benar-benar memprovokasi karakter yang menakutkan dan menendang pelat besi asli. Jika tidak dihentikan, saya khawatir keluarga Qiao akan benar-benar hancur. Siapa wanita ini, bagaimana energinya bisa begitu menakutkan? Pada saat ini, semua orang yang hadir melihat penampilan tanpa jiwa Qiao Zhenyu, dan mereka semua menyadari bahwa sesuatu benar-benar terjadi. Qiao Zhenyu masih agung sekarang, tapi sekarang dia seperti terong yang dipukuli oleh suang. Qiao Zhenyu tidak berani ragu lagi, dia bangkit dengan cepat, tersandung ke Diana, dan berlutut dengan menjatuhkan diri. Tolong lepaskan keluarga Qiao kami. Ini salahku, aku terkutuk, aku tidak tahu Taisan, aku seharusnya tidak melawanmu. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Air mata Qiao Zhenyu mengalir ke hidungnya. Katanya, menamparkan dirinya sendiri. Dia sangat terkejut sehingga wajahnya bengkak, dan dia tidak berani menghentikan pendarahan dari sudut mulutnya.
Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang, dan merasa seolah-olah disambar petir, dan seluruh tubuh mereka kaku. Tuan Muda Kiao benar-benar berlutut di hadapan wanita ini. Apakah saya benar? Ya Tuhan, siapa wanita ini? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Kiao? Wanita tertua dari konsorsium asing. Atau putri dari keluarga kerajaan asing. Apa itu laki-laki banteng? Ini laki-laki banteng. Aku berkata bahwa aku ingin menghancurkan keluarga Kiao, dan aku mengatakannya. Horor. Ini sangat menakutkan. Bab 515. Harvey di samping menatap Diana dengan kosong, untuk sementara waktu, dia merasa seolah-olah dia mengenal adik perempuannya untuk pertama kalinya, dan itu agak aneh. Tampaknya latar belakang Diana memang tidak sederhana. Hanya panggilan telepon dapat membuat keluarga Kiao dari keluarga terkenal di Longcheng menderita pukulan serius, dan bahkan membuat tuan muda dari keluarga Kiao berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana energi yang mencapai langit semacam ini dapat dimiliki oleh orang biasa? Saya takut energi yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain juga harus menakutkan. Meskipun saya telah bersama si Yingyang dan Diana selama beberapa tahun, saya tidak pernah benar-benar memahami identitas dan latar belakang mereka. Pada saat ini, Diana pura-pura tidak melihat tangisan Kiao Zhenyu dan memohon belas kasihan, dan memakan makanannya sendiri. Diana, orang ini sudah tahu dia salah, jadi biarkan dia pergi. Selain itu, kamu berada di Tiongkok sekarang. Jika kamu benar-benar menghancurkan keluarga Kiao, aku khawatir orang-orang di Tiongkok akan lebih waspada padamu. Pada saat itu, jika Anda ingin bebas masuk dan meninggalkan Shenzhou lagi, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Pada saat ini, Venus berkata dengan keras. Diana melemparkan kepiting berbulu itu, menjilat jarinya, dan berkata sambil tersenyum, membosankan untuk menggertak orang kecil seperti itu. Lupakan saja, biarkan saja. Dengan itu, Diana mengangkat teleponnya dan menelepon. Segera setelah telepon terhubung, sebuah suara tebal datang. Nona, apakah Anda masih puas? Tidak apa-apa. Diana menjawab, ngomong-ngomong, berhenti, jangan benar-benar menjatuhkan. Keluarga Kiao. Bagaimanapun, keluarga Kiao adalah keluarga Longcheng. Di bawah mata orang-orang itu. Jika mereka benar-benar menghancurkan keluarga Kiao, mereka pasti akan mengeluh kepada ayahku dan mengirim lebih banyak orang untuk menatapku. Ketika pelobiku, aku akan mengganggu. Mati. Oke, Nona. Orang di ujung telepon menjawab dengan hormat. Omong-omong, kepala pelayan, saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu. Nona, tolong beritahu saya. Anda mengirim seseorang untuk menekan 6 keluarga kelas 1 di 6 provinsi di China Tengah. Untuk tidak menekan mereka lagi. Saya mencari saudara saya dan menekan kamar dagang 5 naga. Jika mereka tidak mendengarkan, saya akan membunuh mereka satu per satu. Lakukan segera. Diana berkata dan menutup telepon. Pada saat ini, Kiao Zhenyu dan semua orang yang hadir memandang Diana dengan ngeri seolah-olah mereka sedang melihat seorang penyihir. Jika Diana mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin menekan 6 keluarga kelas 1 di 6 provinsi Cina Tengah, mereka pasti akan berpikir bahwa Diana sedang bermimpi. Tapi sekarang, mereka tidak merasa seperti itu. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dapat menghidupkan kembali keluarga Kiao dalam waktu sesingkat itu dan menekan 6 keluarga kelas 1 di 6 provinsi di Cina Tengah. Kiao Zhenyu menelan tenggorokannya dan tiba-tiba merasa beruntung. Untungnya, saya meminta maaf dan memohon belas kasihan tepat waktu, jika tidak, keluarga Kiao akan benar-benar selesai hari ini. Kenapa kamu masih di sini, kenapa tidak cepat-cepat? Diana melirik Kiao Zhenyu dan melambaikan tangannya. Terima kasih Nona karena telah melepaskan keluarga Kiao kami. Terima kasih. Terima kasih. Kiao Zhenyu mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, lalu lari, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah Kiao Zhenyu pergi, para penonton di restoran kembali ke tempat duduk mereka. Namun, tidak ada yang berani menyerang Diana dan Venus lagi, dan bahkan tidak berani melihat ke arah sini. Venus menggelengkan kepalanya dengan geli, Diana, lihat kamu membuat mereka takut. Lebih baik menakut-nakuti mereka, agar mereka tidak menggangguku. Diana mendengus ringan, lalu berbalik untuk melihat Harvey, dan berkata seolah mengambil pujian, saudaraku, aku sangat baik. Katakan saja, selesaikan itu. Serahkan urusan 6 keluarga besar kepadaku. Harvey mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Diana, dan tersenyum lembut, aku tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil yang hanya tahu bahwa dia mengikuti kakaknya selama perlindungan sebelumnya akan dapat membantu suatu hari nanti. Pergilah kakak. Diana cemberut dan berkata dengan genit, kakak, aku bukan gadis kecil lagi, dan sekarang aku bisa sendiri. Kakak, jika ada yang berani menggertakmu di masa depan, beritahu adikmu, dan aku akan membantumu memberi mereka pelajaran. Oke. Harvey tersenyum lembut, merasa sangat hangat di hatinya. Segera, Harvey melirik keluar jendela dan berkata, Diana, jika tebakanku benar, orang di buik hitam di seberang jalan seharusnya yang menatapmu, kan? Diana merentangkan tangannya tanpa daya, iya. Mereka adalah orang-orang dari Paviliun Yinlong, dan mereka telah mengincarku tidak lama setelah aku tiba di Shenzhou. Kalau begitu mengapa aku tidak membantumu mengusir mereka? Setelah berbicara, Harvey siap untuk bangun. Kakak, tidak perlu. Diana menggelengkan kepalanya, aku sudah terbiasa. Tidak peduli ke negara mana aku pergi, negara itu akan mengirim agen mereka untuk mengikutiku 24 jam sehari. Namun, selama aku tidak melakukannya, aku tidak akan menyebabkan masalah, mereka juga akan melakukannya. Itu tidak akan buruk bagiku. Jadi, jika mereka ingin mengikuti, biarkan mereka mengikuti. Venus mengangkat bahu, aku dapat membuktikan bahwa itu benar. Seberapa takutnya kamu? Kemanapun Anda pergi, mereka akan kemana Anda pergi. Harvey terdiam. Jika kamu tahu identitas Diana, kamu akan mengerti. Jawab Venus sambil tersenyum.
Harvey mengangguk, tetapi tidak berlarut-larut pada topik, tetapi berkata sambil tersenyum, Diana, kamu akhirnya datang ke Shenzhou, atau kamu dapat bermain di sini selama beberapa hari lagi, saudara akan menunjukkan kepadamu seluruh Aurus Hills. Oke. Diana tersenyum senang, tetapi segera, mulutnya menganga, tidak, aku harus mengambil Venus kembali secepat mungkin. Kenapa tidak? Harvey tampak bingung. Venus menjelaskan, Harvey, masalahnya seperti ini, ayah Diana dibunuh oleh organisasi misterius dan diracuni. Oleh karena itu, Diana datang ke China kali ini untuk melihat Anda dan juga untuk melihat Anda. Bawa saya kembali ke City untuk mengobatinya. Ayah. Harvey mengerutkan kening dan bertanya, apakah kondisi paman serius? Apakah Anda ingin datang jauh-jauh untuk menjemput Venus kembali? Ayah, tetapi mereka semua tidak berguna. Ibuku sekarang mengenakan harga tinggi untuk pengobatan, dan jika seseorang dapat menyembuhkannya, dia akan diberi hadiah $200. Jadi, hari ini, tim dokter terkenal dari seluruh dunia telah bergegas ke rumah saya untuk mempersiapkan perawatan untuk ayah saya. Dengan 20 miliar dolar AS sebagai biaya perawatan, keluarga Anda terlalu kaya, kan? Apa yang keluarga Anda lakukan? Apa? Harvey benar-benar terkejut dan bertanya dengan cepat. 20 miliar, atau dolar AS, dikonversi menjadi koin Shenzhou, langsung melebihi 100 miliar, cukup untuk masuk dalam 10 besar daftar terkaya China. Meskipun ada banyak air di daftar ini, persepsi orang biasa tentang orang kaya di China adalah orang-orang yang ada di daftar orang kaya. Di mana ada perang, di situ ada keluarga kita. Diana tersenyum sedikit, tentu saja, industri yang didirikan dan diinvestasikan oleh keluarga kami ada di seluruh dunia. Bagi keluarga kami, 20 miliar dolar AS hanyalah setetes ember. Bukan apa-apa. Harvey adalah tercengang. Dia pikir dia sudah kaya. Orang terkaya di Cina Selatan, bernilai lebih dari 100 miliar. Tetapi dibandingkan dengan rumah Diana, Harvey merasa bahwa dia adalah orang miskin. Bab 516. Karena itu, Harvey semakin penasaran dengan keluarga Diana. Di mana ada perang, di situ ada rumah mereka. Apa artinya ini? Melihat ekspresi terkejut Harvey, Venus menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berkata, ngomong-ngomong, Harvey, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Keterampilan medismu sangat luar biasa, mungkin kamu bisa menyembuhkan ayah Diana dengan baik. Pada saat itu, reputasi Anda tidak hanya akan menyebar ke seluruh industri medis dunia, tetapi Anda juga akan mendapatkan 20 miliar dolar AS. Ya. Diana juga terkejut, kakak, kamu akan ikut denganku. Pergi. Keterampilannya sangat bagus, pasti ada cara untuk menyembuhkan ayahku. Oke, aku akan pergi bersamamu. Harvey mengangguk dan setuju tanpa ragu, namun, Diana, kita adalah teman, saudara dan saudari. Ayah dalam kesulitan, jadi tentu saja aku ingin membantu. Jadi, kamu tidak perlu membayar untuk pengobatan, toh, kakakku tidak kekurangan uang sekarang. Tidak. Diana menggelengkan kepalanya berulang kali, kakak, selama Anda menyembuhkan ayah saya, Anda harus menerima uang ini. Harvey tersenyum, saya tidak tahu apakah itu bisa disembuhkan, biaya perawatan atau sesuatu, mari kita bicarakan nanti. Meskipun Harvey sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya, dia tidak melihat pasien sebelumnya. Tidak mudah baginya untuk mengambil kesimpulan ketika datang ke situasi tertentu, dan dia dapat menjamin bahwa dia akan sembuh. Oke, sangat senang untuk memutuskan. Venus bertepuk tangan, besok pagi, kita akan berkumpul di Bandara Aurus Hills, dan kemudian pergi ke Citiland bersama. Oke. Harvey mengangguk dan berkata lagi, Diana, cepat dan selesaikan makanmu, kakak akan mengajakmu berkeliling Aurus Hills hari ini. Bawa aku, jangan tinggalkan aku. Venus memegang lengan Harvey dan berpura-pura menyedihkan. Oke, bawa saja. Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu. Keesokan paginya, sebuah Porsche merah mendesing dari kejauhan dan berhenti di pintu masuk Bandara Aurus Hills. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria dan wanita muda keluar dari mobil, itu adalah Harvey dan Erlene. Erlene memandang Harvey dengan ekspresi lembut di wajahnya, merapikan kerah untuk pria itu, dan berkata dengan lembut, Harvey, kembalilah segera setelah masalah selesai. Aku tahu, aku akan segera kembali. Mungkin. Harvey tersenyum hangat, menatap wanita itu, saudarimu, 2 hari ini, kamar dagang Wulong harus diurus olehmu. Erlene mengangguk, jangan khawatir, bersamaku dan saudara Zhao, apakah kamar dagang Wulong akan bersamamu? Ada masalah besar apa? Harvey tersenyum, itu bagus, bagaimanapun, jika ada keadaan darurat, kamu harus menghubungiku sesegera mungkin. Oke. Erlene menjawab, dan kemudian berkata, pergi keluar, Anda harus berhati-hati tentang segalanya, dan ketika Anda tiba, laporkan kepada saya bahwa Anda aman. Oh. Harvey mengangkat alisnya, mengapa saya merasa seperti milik saya? Istriku berpamitan dengan suamiku. Oke. Harvey tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke bandara. Erlene memperhatikan Harvey memasuki bandara, lalu masuk ke mobil dan pergi. Harvey. Saudaraku, ini. Begitu dia memasuki bandara, Harvey melihat Diana dan Venus melambai padanya. Harvey tersenyum dan berjalan mendekat. Waktu pendaftaran hampir tiba, ayo pergi. Venus melirik waktu. Setelah itu, Harvey dan ketiganya meninggalkan lobi bandara, melewati pemeriksaan keamanan, dan kemudian naik ke pesawat dengan lancar, masih duduk di kelas 1. Perjalanannya panjang, tetapi Harvey tidak bosan. Pertama, pramugari di pesawat semuanya adalah wanita kulit putih yang cantik, dan kedua, mereka ditemani oleh 2 wanita cantik, Diana dan Venus, menjadikan Harvey sebagai pesta untuk mata. Sepanjang jalan, Harvey dan Diana mengobrol tentang berkultivasi, bermain, dan bertarung bersama di dunia itu sebelumnya, dan beberapa jam berlalu tanpa menyadarinya.
Venus awalnya ingin ikut bersenang-senang, tetapi dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Harvey dan Diana, jadi dia harus kembali ke tempat duduknya dengan kesal, mendengarkan lagu, dan membaca majalah. Saya sangat berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Saat itu, saudara-saudara kita akan beristirahat dengan baik dan mengobrol selama 3 hari 3 malam. Kata Diana dengan tatapan penuh kerinduan. Harvey menyentuh kepala Diana dan tersenyum lembut, jangan khawatir, Diana, hari itu akan segera datang. Oke. Harvey tersenyum dan mengangguk. Kursi itu diletakkan, dan Diana tertidur tak lama setelah itu. Melihat penampilan imut wanita itu ketika dia tertidur, mulut Harvey menunjukkan senyum lembut. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap mata, adik perempuan saya telah tumbuh dewasa, dan dia bukan lagi adik perempuan yang hanya mencari perlindungan dan menangis ketika sesuatu terjadi. Harvey mencari pramugari dan meminta selimut, lalu dengan lembut menutupi tubuh Diana. Kamu sangat baik kepada Diana. Pada saat ini, Venus, yang duduk di sebelah Diana, berkata dengan ekspresi iri. Harvey tersenyum dan menjawab, aku saudara laki-lakinya, aku tidak baik padanya, siapa yang baik padanya? Venus menyipitkan matanya dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu akan bersikap baik kepada pacarmu seperti halnya kamu terhadap saudara perempuanmu? Ya. Harvey tidak banyak berpikir, hanya mengangguk. Venus mengalihkan pandangannya yang indah dan melihat bahwa para penumpang di kelas 1 semuanya tertidur, dan pramugari juga telah pergi. Jadi, dia bangkit dan berjalan, membungkuk, menatap lurus ke arah Harvey, dan berkata, kalau begitu aku akan menjadi pacarmu, oke. Aroma samar tubuh dan parfum di tubuh wanita itu membuat jantung Harvey berdetak lebih cepat. Meski banyak wanita asing yang memiliki kulit kasar dan tidak bisa dilihat dari dekat. Tapi Diana berbeda, kulit wanita itu putih dan tembus cahaya, halus dan lembut, seperti telur yang baru dikupas. Saya harus mengatakan bahwa Venus benar-benar indah, seperti Dewi Barat Venus. Venus. Mengerutkan kening, aku menanyakan sesuatu padamu, mengapa kamu tidak menjawabku? Harvey tidak bisa menahan tawa, apakah kalian semua wanita asing begitu langsung? Bukankah ini normal? Tangan, ketika Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai, Anda harus melakukannya, dan ketika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, Anda harus mengejarnya. Harvey tersenyum tak berdaya, Anda benar, saya tidak dapat menyangkalnya. Tangan Weiner si Mei matanya berkedip, jadi apa jawabanmu? Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Venus, kamu memang cantik, dengan sosok yang baik dan kepribadian yang baik. Jika kamu dapat menemukan wanita setingkat Dewi sepertimu sebagai pacarmu, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Bagaimanapun, kita sudah lama tidak saling mengenal. Aku tidak mengenalmu dengan baik, dan kamu tidak mengenalku dengan baik. Jadi, kupikir lebih baik kita berteman sekarang. Jadi kamu menolakku. Harvey menghela nafas pelan. Ia mengaku memang memiliki banyak kasih sayang, namun ia tidak akan pernah sembarangan, terima saja jika ia seorang wanita. Kecuali itu cinta yang dalam, atau tidak bertanggung jawab kepada gadis lain. Bab 517. Venus mengayunkan tinju merah mudanya dengan ekspresi tegas di wajahnya, namun, Harvey, aku tidak akan menyerah begitu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, pasti. Dengan itu, Venus bersandar dia mencium bibir Harvey. Harvey tercengang karena dia merasa seolah-olah ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya, napas dan detak jantungnya menjadi lebih cepat, dan tubuhnya menegang. Apa situasinya? Mungkinkah jika dia menolaknya, dia berencana menggunakan kekerasan? Tapi segera, Venus menegakkan tubuh dan berkedip pada Harvey dengan matanya yang cerah seperti permata, Harvey, ciuman ini adalah tanda cintaku, dan kamu akan menjadi milikku di masa depan. Nas terkikik dan kembali ke tempat duduknya. Harvey tercengang. Dia merasa bahwa dia cukup kuat dan mendominasi, tetapi dibandingkan dengan wanita ini, dia bukan apa-apa. Bagaimana Anda menjadi miliknya? Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, wanita ini benar-benar gugup. Setelah lebih dari 10 jam perjalanan, Harvey dan ketiganya tiba di bandara terbesar di kota New York. Karena perbedaan waktu, meskipun lebih dari jam 10 malam di Cina, itu lebih dari jam 9 pagi di New York City. Namun, saat dia berjalan ke lobi bandara, Harvey dikejutkan oleh pertempuran di depannya. Saya melihat bahwa di tengah aula, ada lebih dari 40 pria tinggi dan kekar berjas hitam berdiri. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda, dan mereka berdiri dalam 4 baris. Semua orang tampak serius dan waspada, memperhatikan gerakan di sekitar mereka. Hanya dengan melihat postur berdiri mereka dan aura yang mereka tunjukkan, Anda dapat mengatakan bahwa orang-orang ini jelas tidak sebanding dengan pengawal biasa. Di depan pria berbaju hitam ini berdiri seorang pria tua jangkung dan lurus dengan tuxedo hitam dengan rambut putih keriting. Orang-orang ini berdiri di sini, dengan aura yang kuat, memberi orang rasa penindasan yang tak terlihat. Penumpang di bandara tidak berani mendekat, dan menunjuk mereka satu demi satu. Ya Tuhan! Siapa mereka? Dengan pertempuran besar seperti itu, apakah mereka akan menjemput seseorang? Keluarga. Hei, men, katakan padaku, keluarga mana itu? Tentu saja itu keluarga nomor 1 di Citilan, Lei. Set. Diam. Kamu akan mati, beraninya kamu membicarakannya di belakangmu. Keluarga itu. Semua orang berbisik, memandang orang-orang ini dengan kagum dan kagum. Bagaimanapun, keluarga yang dimiliki orang-orang ini adalah keluarga terbesar di Citilan, dan bahkan salah satu keluarga top di dunia. Bahkan Rothschild, DuPont, Rockefeller dan keluarga lainnya menghormati keluarga ini. Adapun pimpinan keluarga ini, ia juga merupakan anggota kunci dari organisasi terbesar di dunia. Bahkan jika orang dewasa sekarang diturunkan ke latar belakang, prestisenya masih mempengaruhi seluruh Citigroup dan seluruh dunia. Pada saat ketiga Harvey muncul, lelaki tua dengan tuxedo, dengan senyum hangat, segera menyambutnya.
Orang-orang berbaju hitam di belakangnya juga mengikuti. Selamat datang di rumah, Nona. Pria tua dengan tuxedo itu menghadap Diana dan membungkuk dalam-dalam, tampak saleh dan hormat. Selamat datang di rumah, Nona. Para pria berbaju hitam lainnya juga membungkuk dalam-dalam. Suaranya keras, bergema di seluruh bandara. Semua orang tercengang merasakan gendang telinga berdengung. Mendengar nama lelaki tua dengan tuxedo itu, orang-orang di bandara bereaksi. Jadi ini putri nyonya, Nona Diana. Seperti yang diharapkan dari putri nyonya itu, dia sangat temperamental dan cantik. Yang berdiri di sebelah Nona Diana tampaknya adalah wakil presiden dari Asosiasi Medis Nasional City kami. Nona Venus. Siapa pria dari Shenzhou di sebelah itu? Dia bisa berdiri dengan Nona Diana dan Nona Venus. Itu pasti identitas yang sederhana. Diana melihat semua orang menunjuk dan menunjuk, dengan ekspresi tak berdaya, Victor, bukan. Bukankah sudah kubilang, kamu tidak perlu mengirim begitu banyak orang untuk menjemputku, kenapa kamu tidak mendengarkan? Victor tersenyum dan berkata, Nona, ini perintah nyonya, anak kecil. Orang harus melakukannya sekarang. Semua pembunuh itu belum ditemukan, nyonya takut Anda akan berada dalam bahaya, jadi dia meminta saya untuk membawa begitu banyak orang ke sini. Diana berkata tanpa berkata-kata, saya bukan anak kecil lagi, dan saya memiliki kemampuan perlindungan diri, tidak mungkin orang biasa menyakiti saya, oke. Nona, nyonya juga mengkhawatirkan Anda, jadi harap berhati-hati. Victor tersenyum dan mengangguk ke arah Venus lagi. Nona Venus, Anda kembali, Tuan akan bertanya padamu. Venus tersenyum sedikit, Tuan Victor, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk merawat paman saya. Oke. Victor mengangguk, menatap Harvey lagi, dan tampak bingung, Nona, bolehkah saya bertanya siapa ini? Victor, namanya Harvey, dia adalah sahabat dan sahabat saya. Dan aku secara khusus mengundangnya untuk mentraktir ayahku kali ini. Diana meraih lengan Harvey dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Halo, Tuan Harvey. Victor membungkuk sedikit dan berbicara dalam bahasa Cina yang fasih. Halo. Harvey mengangguk ringan. Saya harus mengatakan bahwa orang tua ini memang sangat sopan dan memiliki sikap semua orang. Nona, tim medis dari seluruh dunia harus menuju ke Manor satu demi satu. Ayo kembali. Victor tertawa. Oke. Jawab Dian. Setelah itu, lebih dari 40 pria berpakaian hitam membuka jalan, dan Harvey dan rombongannya keluar dari bandara. Saya melihat lebih dari selusin mobil Lincoln anti peluru yang mewah diparkir di gerbang bandara, dan banyak orang mengambil gambar dengan ponsel mereka. Melihat adegan ini, Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa adik perempuannya benar-benar kaya. Harvey, Diana, dan Venus berjalan menuju Lincoln di tengah, sementara Victor berjalan menuju mobil di belakang. Namun, ketika dia masuk ke mobil, Harvey melirik pengemudi yang sedang mengemudi. Pengemudinya adalah pria kulit hitam yang kuat, terlihat sangat jujur, tetapi matanya selalu melirik Venus dari waktu ke waktu. Harvey merasa sedikit aneh dan tidak tahu apa maksud orang ini. Namun, Harvey tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa pengemudi harus lebih berhati-hati. Setelah semua orang masuk ke mobil, mobil mulai dan meninggalkan bandara. Sepanjang jalan, Harvey melihat melalui jendela mobil dan melihat gedung-gedung tinggi di luar jendela, dan penuh emosi. New York layak menjadi kota terbesar di Citigroup dan salah satu kota terbesar di dunia, memang makmur. Kakak, apakah ini pertama kalinya kamu di New York? Diana bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey tersenyum, ya, ini memang pertama kalinya saya di sini, dan pertama kali saya di luar negeri. Lalu ketika perawatan selesai, Venus dan saya masih akan bersenang-senang di sini selama beberapa hari. Anda tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, perumahan, dan hal-hal lain, gadis tua itu memiliki semuanya. Diana sangat jujur dan otentik. Bab 518. Ya, Harvey, bersenang-senang saja di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Venus juga tersenyum dan melanjutkan. Mari kita lihat kapan perawatannya selesai. Jika tidak ada hal-hal mendesak lainnya, saya akan tinggal di sini selama 2 hari. Harvey menjawab sambil tersenyum, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, saya mendengar dari Tuan. Tim dari dunia telah datang, tim medis macam apa mereka? Diana menjawab, mereka semua adalah tim medis yang dapat diperingkat di dunia, dan banyak dari mereka adalah keluarga kaya, kuat, dan kerajaan di dunia. Tim medis kerajaan. Beberapa datang untuk hadiah, tetapi kebanyakan dari mereka secara khusus dikirim oleh orang kaya, berkuasa, dan keluarga kerajaan untuk menjilat ayah saya. Singkatnya, tidak peduli apa tujuan mereka datang, selama mereka bisa menyembuhkan ayah saya tidak apa-apa. Harvey melirik Venus dan bertanya, bagaimana tim medis ini dibandingkan dengan Anda? Venus berpikir sejenak dan menjawab, beberapa lebih baik dari tim kami, dan beberapa setara dengan kami. Beberapa tidak sebagus kita. Namun, kali ini, para dokter top di dunia ada di sini untuk merawat pamanku, tidak peduli seberapa buruk itu. Itu dia. Harvey tiba-tiba mengangguk, lihat itu. Ayolah, mungkin pamanku bisa sembuh tanpa bantuanku. Diana menghela nafas pelan, aku harap ayahku segera sembuh. Jangan khawatir, paman akan baik-baik saja. Harvey lega. Ya. Diana mengangguk penuh semangat. Mengobrol sepanjang jalan, segera, tim melaju ke pusat kota. Pejalan kaki di jalan terkejut melihat iring-iringan mobil mewah, banyak orang yang menunjuk dan mengambil gambar. Harvey tidak bisa menahan tawa dan tawa, adegan ini terlalu besar, itu benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman. Mobil melaju sebentar, dan saya melihat lampu lalu lintas di depan langsung melompat ke lampu merah. Tetapi pada saat ini, 5 mobil di depan Lincoln Extended tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali, tetapi tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka dan menerobos lampu merah sepanjang jalan. Diana, yang awalnya mengobrol, mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini, apa yang terjadi?
Mengapa mereka tiba-tiba mempercepat? Mungkinkah sesuatu terjadi? Venus juga bingung. Wajah Harvey tenggelam dan dia menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat sekeliling, berpikir bahwa ada beberapa ancaman di sekelilingnya. Tapi tidak ada ancaman di sekitar. Namun, menunggu Harvey untuk memikirkannya. Mobil yang mereka duduki juga tiba-tiba berakselerasi, menerobos lampu merah secara langsung, mengejar 5 mobil di depan, dan melemparkan mobil di belakang. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mempercepat? Diana berteriak pada pengemudi. Pengemudi tidak menanggapi kata-kata Diana, tetapi terus mempercepat, melaju kencang di jalan, menunjukkan keterampilan mengemudi yang luar biasa, dengan sempurna menghindari setiap mobil setiap saat. Jawab aku, kenapa kamu tiba-tiba mempercepat? Suara Diana mendingin. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi pengemudi masih tidak menjawab, tetapi masih mempercepat. Venus merasa pusing untuk beberapa saat, dia meraih pegangan di mobil dengan erat, sehingga dia tidak membiarkan dirinya menabrak kursi depan. Jika kamu tidak menjawabku lagi, hati-hati aku akan membunuhmu. Wajah Diana dingin, dan niat membunuh melintas di matanya. Nona Diana, ada begitu banyak mobil di sini, jika Anda membunuh saya, begitu mobil lepas kendali, semua orang akan berakhir dengan kecelakaan mobil. Bahkan jika Anda pandai dalam Miss Diana dan Anda dapat melompat keluar dari mobil untuk melarikan diri, apa yang akan kamu lakukan dengan keduanya? Dalam keadaan seperti itu, bisakah kamu menyelamatkan mereka berdua? Akhirnya berbicara, dan senyum dingin dan jahat muncul di sudut mulutnya. Menurutnya, selain Diana yang menjadi ancaman di dalam mobil, Harvey dan Venus hanyalah orang biasa. Siapa kamu? Apa tujuanmu? Diana bertanya dengan dingin, mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nona Diana, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Adapun tujuan saya, tentu saja, adalah untuk membunuh Anda. Sudut mulut pengemudi naik, dan senyum kejam melintas. Mendengar ini, Venus tampak terkejut, jelas tidak menyangka akan menghadapi pembunuhan. Harvey belajar beberapa bahasa asing ketika dia bersama saudara-saudari itu sebelumnya. Karena itu, dia secara alami mengerti apa yang dikatakan pengemudi. Tidak heran jika perilaku orang ini sebelum masuk ke mobil sedikit aneh, saya tidak berharap orang ini menjadi pembunuh. Ketika saya pertama kali datang ke Citigroup, saya mengalami hal semacam ini, dan itu benar-benar memusingkan. Benarkah? Diana tersenyum meremehkan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya masih bisa bertahan hidup. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh saya? Saya perintahkan Anda, berhenti sekarang, atau saya akan membunuh Anda sekarang. Diana meraih leher pengemudi dengan tangan kanannya seperti kilat. Jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh. Namun saat tangan kanan Diana terjulur, sirene tiba-tiba berbunyi. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Keluarganya menjual senjata panas, dan dia telah berurusan dengan senjata sejak dia masih kecil. Dia tidak perlu melihat semua jenis senjata, dia bisa membedakannya hanya dengan mendengar suaranya. Bajingan, apakah kamu memasang bom waktu di mobil? Diana menjerit genit, menembakkan matanya ke mobil. Apa? Ada bom waktu di mobil. Ketika Venus mendengar ini, dia benar-benar ketakutan, dan tubuhnya yang halus bergetar sedikit. Harvey juga mengerutkan kening, menembakkan matanya, mencari bom yang dipasang di mobil. Nona Diana, Anda tidak perlu mencarinya, bom waktu dipasang di bawah sasis mobil. Sopir itu tersenyum dan mengulurkan tangan dengan remote kontrol miniatur hitam, jika Anda berani melakukan sesuatu untuk saya akan meledakkan bom sekarang. Ini masalah besar, mari kita mati bersama. Jika saya bisa menarik Miss Diana untuk mati bersama, saya cukup. Mendengar ini, Diana menarik tangannya dan tidak bertindak gegabah. Selama bertahun-tahun, dia telah berada di dunia gelap barat, dan secara alami mengetahui kegilaan para pembunuh ini. Beberapa pria mengorbankan hidup mereka untuk menyelesaikan misi mereka. Mereka adalah sekelompok orang gila. Melihat Diana menarik tangannya, pengemudi itu berkata sambil tersenyum, benar. Diana mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir di hatinya. Tanpa diduga, seorang pembunuh menyelinap ke tim pengawal keluarga mereka, dan sebuah bom waktu dipasang di dalam mobil. Jadi apakah mereka punya tujuan lain selain bunuh diri? Diana menatap pengemudi dengan saksama dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayahku dibunuh belum lama ini, dan sekarang kamu di sini untuk membunuhku lagi. Sepertinya kamu harus bersama para pembunuh itu, kan? Sopir itu tidak menjawab. Namun, jika Anda tidak menjawab, itu berarti default. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh ayahku dan aku? Diana bertanya dengan dingin. Pengemudi itu tertawa bercanda, Nona Diana, semua orang ada di dunia gelap, bukankah menurut Anda pertanyaan Anda ini bodoh? Aturan pertama si pembunuh adalah jangan pernah mengungkapkan informasi majikan, bukankah Anda harus sangat jelas? Lalu berapa banyak majikanmu membayarmu, aku bersedia membayar 2 kali lipat jumlahnya, dan kamu bisa menyelesaikannya untukku. Kata Diana ringan. Ini bukan tentang uang. Sopir itu menggelengkan kepalanya. Apa itu? Diana tampak bingung. Kau mengambil risiko yang begitu besar untuk membunuhku, bukankah itu hanya demi uang? Kami demi iman. Sopir itu menjawab dengan ekspresi takwa. Bab 519. Untuk iman. Mendengar jawaban ini, Harvey dan Venus sedikit tercengang, dan tidak mengerti apa maksud orang ini. Mata pengemudi hitam itu bersinar dengan cahaya yang berapi-api, dan wajahnya panik, dunia perlu berubah, dan sumber daya di dunia perlu didistribusikan kembali. Kami telah menunggu lebih dari 20 tahun, dan sekarang, akhirnya, kesempatan telah datang. Orang dewasa itu akan memimpin. Ayo bergerak menuju cahaya dan mengantarkan hari esok yang lebih baik. Hei, sobat, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Harvey cemberut dan bertanya. Orang awam sepertimu tentu saja tidak akan mengerti.
Orang awam sepertimu hanya akan bekerja keras demi sedikit uang, ketenaran, dan status. Dan yang kami rindukan di hati kami adalah seluruh dunia. Kaca spion York, matanya penuh ejekan dan penghinaan. Apa-apaan? Harvey tidak bisa tidak memarahi ibunya. Kakak orang awam, apakah Anda dihina? Harvey merasa itu konyol. Dunia yang dilihatnya berkali-kali lebih luas daripada orang-orang ini. Level yang dia capai bukanlah sesuatu yang bisa disentuh orang-orang ini. Tentu saja, Harvey tidak menjelaskan. Bagaimanapun, ada terlalu banyak penjelasan, dan orang-orang ini tidak bisa mengerti. Venus juga bingung, tidak dapat memahami apa yang dikatakan pengemudi hitam itu. Dia sangat curiga, apakah pria ini seorang pembunuh, atau dia gila. Namun, Diana sepertinya mengerti. Dia menatap pengemudi hitam itu dengan cermat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa orang dewasa yang kamu bicarakan? Apa tujuannya? Di dunia ini, dengan usaha ayahku dan yang lainnya, mereka akhirnya mencapai stabilitas selama lebih dari 20 tahun. Apakah Anda ingin membuat dunia gelisah lagi? Jika Anda melakukan ini, Anda hanya akan mengisi dunia dengan bubuk mesiu, dan banyak orang akan mati. Pengemudi hitam itu mencibir dan berkata perlahan, pembaruan dan pergantian dunia pasti akan menyebabkan kematian. Ini adalah hal yang normal. Mengapa ayahmu dan yang lainnya harus memimpin dunia ini? Mengapa aturan dunia gelap harus dibuat oleh Anda? Kalian mengatakannya dengan baik untuk menjaga dunia tetap stabil. Tetapi pada kenyataannya, Anda semua untuk diri sendiri, untuk membagi lebih banyak sumber daya, untuk mendapatkan status yang lebih tinggi. Sudah ada banyak orang yang ingin menggulingkan Anda, dan semua orang hanya menunggu kesempatan. Ketika saatnya tiba, kalian semua akan kacau. Diana mendengus, lagi pula, kamu hanya mencoba mengendalikan dunia ini. Apa yang mengubah dunia dan mengantarkan hari esok yang cerah dan indah, Anda hanya ingin menggunakan alasan ini untuk mencari keuntungan bagi diri Anda sendiri dan menyebabkan kekacauan di dunia. Diam. Anda tidak tahu apa-apa sama sekali. Sopir hitam berteriak pada Diana. Diana mencibir, kamu pengecut, kamu adalah tikus di selokan. Ketika paman saya di sini, Anda tidak berani melompat. Begitu dia pergi, Anda mulai menari. Saya beritahu Anda, bahkan jika paman saya pergi, ayah saya dan yang lainnya tidak akan pernah membiarkan Anda mengganggu dunia. Benarkah? Kemudian lihat saja. Sopir hitam itu mencibir. Mendengar percakapan di antara keduanya, Harvey sepertinya sedikit mengerti. Ternyata dunia tidak sesederhana yang aku bayangkan. Saya takut ada sekelompok orang yang berada di atas dunia ini dan merupakan penguasa dunia ini. Justru karena keberadaan orang-orang ini maka tidak ada kekacauan di dunia ini. Terutama di dunia gelap barat, dibutuhkan orang yang lebih kuat untuk mengendalikannya. Jika tidak ada yang menahan orang-orang itu, dunia akan berada dalam kekacauan sejak lama. Dan ayah Diana harus menjadi salah satu pengendali di atas dunia ini. Namun, siapa paman di mulut Diana? Mengapa mereka mengatakan bahwa ketika pamannya ada di sana, orang-orang ini tidak berani melompat-lompat, tetapi ketika pamannya pergi, orang-orang ini berani melompat keluar dan membuat masalah? Mungkinkah pamannya adalah orang teratas di atas dunia ini? Jadi siapa dia? Juga, di mana pria ini sekarang? Tepat ketika Harvey memikirkannya, dia melihat bahwa mobil telah meninggalkan pusat kota dan datang ke tempat kosong di pinggiran kota. Dikelilingi oleh ladang gandum emas, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tampaknya orang-orang ini telah membuat banyak persiapan untuk pembunuhan itu. Selain itu, 5 mobil di depan telah berhenti, dan 20 orang kuat hitam dan putih turun dari mobil. 20 pria kuat ini semuanya memegang mikrocong di tangan mereka, ekspresi mereka acuh tak acuh, dan tidak ada emosi. Pada saat ini, mobil tempat Harvey, Diana, dan Venus duduk juga melambat. Harvey dan Diana saling memandang, lalu mengangguk ringan. Dengan pengemudi kulit hitam di mobil mereka, sekarang ada 21 musuh. Bagi mereka berdua, tidak sulit untuk menyelesaikan 21 orang ini. Sedikit merepotkan adalah melindungi Venus sambil membunuh 21 orang ini. Bagaimanapun, Venus hanyalah seorang dokter, dia tidak berlatih seni bela diri kuno, dan dia bahkan tidak berlatih seni bela diri. Jika Anda ingin dia melindungi dirinya sendiri, saya khawatir dia tidak bisa melakukannya. Tak lama, mobil berhenti. 20 atau lebih pria yang berdiri di sana juga berkumpul. Kalian bertiga, keluar dari mobil. Pengemudi hitam itu memberikan minuman dingin, lalu turun dari mobil dengan remote control mini. Harvey, Diana, dan Venus juga mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Namun, sebelum turun dari mobil, Harvey diam-diam mengeluarkan pedang pendek emas dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Adapun cara melewati pemeriksaan keamanan dan membawa belati emas, tentu saja Diana yang menyambutnya. Dengan energi menakutkan dari keluarga Diana, itu tidak sulit untuk dilakukan. Harvey dan ketiganya turun dari mobil, dan 21 orang mengangkat mikro rush mereka dan menunjuk Harvey dan ketiganya. Morik, apakah ekornya tidak mengikuti? Seorang pria kulit putih yang kuat bertanya pada pengemudi kulit hitam. Chinese, jangan khawatir, aku sudah menyingkirkan mereka. Sopir hitam bernama Morik menjawab sambil tersenyum, lalu berkata, namun, orang-orang itu akan segera datang. Jadi, kita harus membunuh ketiganya. Teman-teman secepat mungkin, dan kemudian pergi dari sini dengan cepat. Harvey hanya menghela nafas pelan dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, saya mengatakan beberapa saudara, saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini dengan cepat. Jika tidak, Anda benar-benar tidak akan bisa pergi. Setelah beberapa saat. Oh. Morik tersenyum bercanda, nak, apakah kamu masih menunggu Victor dan yang lainnya untuk menyelamatkanmu? Jangan terlalu banyak berpikir, sebelum mereka datang, kami punya cukup waktu untuk membunuhmu dan melarikan diri. Tidak, tidak, tidak.
Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, saya tidak akan pernah menyerahkan hidup saya ke tangan orang lain, dan saya tidak akan pernah mengharapkan orang lain untuk menyelamatkan saya. Maksud saya, dengan saya, Anda hari ini mereka semua akan mati. Hahaha. Tanda pisah. Mendengar kata-kata Harvey, semua pria berotot yang hadir tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Wah, kamu ini orang macam apa, hanya pria lemah sepertimu, aku bisa membunuhmu dalam hitungan detik dengan satu tangan. Cukup arogan untuk berani mengatakan hal sebesar itu, kamu pikir kamu siapa? Kami adalah pembunuh tingkat B di dunia gelap. Setelah pelatihan khusus di sekolah pembunuh, kekuatan kami melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa seperti Anda. Bab 520.